Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jangan bomba. Semangat pagi. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Jadi mari kita niatkan sama-sama berkumpul di tempat ini. Tujuannya satu, untuk menuntut ilmu, dan kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Dan marilah kita mulai kegiatan hari ini. Baik, inilah komunitas belajar para pencari ilmu yang mana dicetuskan oleh Ibu Kepala Sekolah kita untuk namanya PPI SD Negeri Cetekot 3. Dan kegiatan awal kita sebenarnya ini kegiatan kedua, yaitu hari Selasa 11 Juni tahun 2024. Baik, adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat diseminasi budaya positif, yang kelima praktik membuat keyakinan kelas, nanti kita akan berdiskusi, yang keenam tanya jawab, dan yang ketujuh penutup. Baik, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca doa. Saya minta dengan hormat kepada Pak Emit untuk memimpin doa mengawali kegiatan hari ini. Nanti Pak Dede doa penutup. Soalnya udah pakai peci. Terus astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim ala wa tabaraka wa ta'ala amin sayyidina ashabi sayyidina Rasulullah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jamil ahwali wal afat wa taqulana bi jami'a hajat wa tu'inuna bi jami'a sayyi'at wa tubarikunna bi asul wa yakin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa tamadan Allahumma hamdana bi syukur Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Init yang sudah memimpin pembacaan doa. Dan sebelum kepada acara berikutnya, pertama saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah mau menginvestasikan waktunya. Kalau dulu meluangkan waktu, sekarang menginvestasikan waktu. Karena kalau hanya meluangkan waktu kita tidak dapat apa-apa, tapi kalau menginvestasikan waktu, mudah-mudahan waktu ini yang kita gunakan bisa bermanfaat buat diri kita, khususnya umumnya buat pendidikan di Indonesia. Dan diucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah
mendukung 100% kegiatan ini tanpa ada syarat apapun jalankan. Karena kegiatan ini juga mendukung kegiatan komunitas belajar kita. Karena kemarin saya baru tahu bahwa komunitas belajar itu harus dibentuk dulu ya kepengurusannya. Tetapi kita belum terbentuk. Kata saya ya udah Bu, kita anggap aja ini pemanasan ya, pemanasan sebelum nanti kedepannya kita akan melaksanakan kegiatan itu mungkin akan rutin ya Bu, rutin. Dan nanti yang akan memberi materinya harapan saya gini, misalnya ada bapak ibu guru yang ikut pelatihan, nanti sampaikan lagi di sini. Nah itu yang belum ada di sekolah kita. Jadi ketika ada yang ikut pelatihan, beres pelatihan udah selesai, kita nggak tahu apa-apa. Padahal alangkah indahnya ketika ada yang mengikuti sebuah pelatihan itu disampaikan kembali di komunitas belajar ini. Itulah sebagai pembuka dari saya. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Citeko 3 kepada Ibu Dewi Giri Kusuma MPD, kami persilakan. Citeko 03 yang saya hormati dan juga saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari yang cerah ceria ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah hadir pada kesempatan ini, yang mana acara ini adalah tentang sosialisasi budaya positif dan juga praktik membuat keyakinan kelas ya, kesalahan kemarin yang kita bahas kemarin. Kenapa sih penting tentang penerapan budaya positif? Budaya positif itu adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan sesuai norma atau sesuai kebajikan-kebajikan yang akan yang berpusat kepada siswa ya, dan membuat siswa itu berpikir kritis, bertanggung jawab dan juga mandiri ya. Salah satu unsur daripada budaya positif itu adalah disiplin positif. Nah, sebetulnya disiplin positif itu kita sudah
melaksanakan disiplin, ya sekolah kita sudah melaksanakan disiplin itu, tapi apakah sudah positif atau belum? Kira-kiranya apa sih yang disebut positif itu? Ya, budaya positif, disiplin positif. Disiplin yang selama ini kita laksanakan itu, menurut Bapak Ibu sendiri, coba refleksikan. Apakah sudah sesuai dengan yang kita laksanakan itu tidak ada unsur dari faktor eksternal paksaan karena tidak ingin dihukum, misalkan seperti si cantik nih jam 7 kita sudah langsung selfie kan ya. Apakah disiplin itu berasal dari diri kita sendiri atau dari faktor eksternal? Eksternal atau internal Bapak Ibu? Eksternal. Ya kan? Sebenarnya terpaksa ya. Disiplin yang selama kita laksanakan sekarang ini masih dibayang-bayangi oleh rasa takut akan hukuman, ya, bukan kesadaran daripada diri kita sendiri. Takut dihukum, takut nanti dikurangi, atau kita melaksanakan suatu aturan itu karena nanti dapat penghargaan, dapat reward dari pimpinan. Jadi belum ada keyakinan, kebiasaan dari dalam diri kita sendiri, intrinsiknya, motivasinya masih motivasi eksternal, ya, masih takut ya, ayah kepala sekolah berangkatlah pagi-pagi, karena berarti bukan dari dalam diri sendiri kan, masih kebanyakan di kita itu faktornya faktor eksternal. Coba kita ciptakan disiplin positif itu yang memang ada dari dalam diri kita sendiri, keyakinan diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan itu, insya Allah nanti ke siswaku kita bisa menerapkannya. Untuk menciptakan budaya positif harus lingkungan sekolah pun harus menunjang. Apakah sekolah kita sudah menunjang untuk dilaksanakannya budaya positif atau disiplin positif itu sendiri, ya. Lingkungan sekolah yang sangat menunjang. Di situ apakah sekolah kita sudah ramah anak, apakah sudah nyaman lingkungannya, apakah sudah aman, ya. Apalagi sekarang lagi sedang boomingnya yaitu tentang bullying, ya Pak. Bullying itu kita harus ciptakan. Sebagai guru, kita adalah manajer di kelas kita. Ciptakanlah budaya positif itu, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan itu dari faktor intrinsik anak itu sendiri yang berpihak pada siswa. Makanya sekarang ini adalah sosialisasi budaya positif dengan praktik membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan berasal dari guru, tapi dari siswa. Apa sih yang ingin siswa harapkan? Yang siswa harapkan proses pembelajaran di kelas itu kelas yang seperti apa? Jadi siswa sendiri nanti yang membuatnya, ya, seperti itu. Jadi kebiasaan, nilai-nilai budaya positif itu sekali lagi bukan dari faktor eksternal, bukan karena takut dihukum, tapi berasal dari internal. Motivasi dari internal. Saya ingin menjadi siswa yang baik, saya ingin menjadi siswa yang mandiri, bertanggung jawab, ya. Bukan karena guru, bukan karena ingin mendapatkan ranking 1, tapi berasal dari diri sendiri. Kalau saya lebih baik dari hari kemarin, insya Allah hidup saya akan menjadi lebih baik. Jadi dari dalam diri sendiri saya akan belajar, karena saya ingin menjadi orang yang sukses, orang yang pintar, orang yang pandai, bukan karena akan mendapatkan ranking 1 atau mendapat penghargaan dari guru, ya.
tapi dari dalam diri sendiri. Mungkin nanti penjelasan selanjutnya akan lebih dipaparkan lebih jelas oleh Pak Sahlan sebagai CGP. Kalau saya hanya tahu sekilas tentang budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas. Memang sudah waktu saya menjadi guru juga keyakinan kelas, kesepakatan kelas sudah dilaksanakan. Cuman apakah sudah sesuai belum dengan yang seperti yang CGP nih, Bu Peti sama Pak Sahlan? Saya belum mengalami seperti itu. Apakah sudah sesuai? Dulu yang saya lakukan membuat keyakinan kelas pada siswa. Kalau saya sih dulu begini, apa yang diharapkan nanti anak-anak menulis di papan tulis, nanti dirangkum, dibuatlah menjadi 5 atau maksimal lah 6 poin lah gitu ya, untuk membuat keyakinan dan juga nanti kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas muncullah dari situ adalah disiplin positif. Seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya paparkan. Nanti lebih jelasnya oleh Pak Sahlan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan buat Ibu Kepala Sekolah kita yang sangat luar biasa sekali. Ternyata Bu Dewi udah belajar duluan materi-materi guru penggerak. Apa yang tadi Ibu Dewi sampaikan itu yang kemarin saya pelajari, bahwa kalau saya ketika mendengar budaya positif itu nggak tahu di dalamnya ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, dan itu tadi sudah dipaparkan oleh Bu Dewi. Karena ya udah, berarti materi ini sebenarnya udah beres. Nah, ternyata bagi Bapak Ibu guru yang ingin belajar tentang guru penggerak, kita udah ada gurunya di sini. Nanti tinggal pada saat kegiatan kombel ya udah, nanti materinya tentang guru penggerak itu ada di sana. Karena katanya pada akhirnya nanti semua akan menjadi guru penggerak, katanya ya. Mungkin hanya masalah anggaran, masalah waktu, masalah kesiapan pemerintah pun, makanya kenapa dilaksanakan secara bertahap. Kemarin saya bertanya kepada pengajar praktik, Pak, program guru penggerak ini adalah isi dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini materi-materinya ada di guru penggerak. Kenapa enggak semuanya aja seperti pada saat Kurtilas? Kan Kurtilas kita dapat pelatihan semua ya, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Beliau menjawab mungkin karena keterbatasan anggaran, karena kegiatan-kegiatan guru penggerak itu ternyata memang besar anggarannya. Tapi mungkin nanti akan secara bertahap. Lalu kenapa ada seleksi? Saya bertanya kembali. Beliau mengatakan karena yang akan melaksanakan program ini yang pertama yang mau dulu. Kenapa harus ada seleksi? Yang mau dulu. Nanti di situ akan tersaring, oh ini mau. Setelah itu dites, setelah mau mampu tidak gitu. Makanya ada tes seperti itu. Tetapi pada hakikatnya insya Allah nanti semua akan menjadi guru penggerak, entah itu melalui pelatihan ataupun nanti akan ada instruksi langsung dari kementerian, karena guru penggerak ini salah satu dari program Kementerian Republik Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Dewi. Luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai masuk kepada materi, tetapi saya hanya akan memaparkan singkat-singkat saja karena keterbatasan waktu. Kita juga pekerjaan masih banyak, sama ya, kita juga masih menunggu pekerjaan. Kepada Bu Dewi dan Bu Peti yang sudah mendapatkan materi, nanti mohon bantuannya apabila saya mohon dikoreksi. Baik, untuk selanjutnya saya ingin menampilkan sesuatu dulu, yaitu pohon tumbang. Pohon tumbang ya. Akan ada sebuah cuplikan video. Ini videonya kesukaan Bu Yati. Mari disimak, lalu kita cari apa yang kita bisa petik dari cerita tersebut. Bu Yanti pasti hafal pemerannya. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजार किया है सर।
कुछ करो ना। मेहमान जाके क्या करूँगा? कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा Iya. सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता जरूर और तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा Anak kecil jadi menginspirasi semua orang ya. Jadi tadinya hanya seorang, yang lain pun jadi ikut terinspirasi, jadi pengen coba termotivasi untuk menolong anak kecil itu. Terima kasih. Ya, luar biasa tentang Ya, satu orang lagi silakan, ada yang mau menambahkan? Yanti dong. Oh, Bu Yanti, selaku pernah lama di sana. Translator. Gimana kabar sahabat ya? Sudah baik. Pada dasarnya untuk kebaikan itu yang pertama mungkin harus contoh dulu ya, dikasih teladan. Yang kedua dalam cerita tadi berarti ada rasa malu di sebagian besar orang tadi gitu, karena melihat anak kecil sendiri, jadi mereka yang melihatnya kan malu, ada budaya malu di situ, makanya semuanya membantu itu saja. Ya, luar biasa. Tentang buat Bu Yanti. Begini nih, kalau kegiatan itu ada seniornya seru gitu ya. Itu jadi motivasi juga buat kita. Nah, betul sekali tadi yang disampaikan bahwasanya anak itu tadi diibaratkan seorang guru yang ingin membuat sebuah perubahan. Apabila tidak ada yang memulai, maka akan selamanya pohon itu akan ada di jalan. Begitupun di sekolah. Kalau tidak ada yang memulai, tentu tidak akan ada yang mengikuti. Maka dari itu mudah-mudahan tertanam di jiwa kita untuk bisa menjadi seorang anak kecil tersebut yang bisa menggerakkan bukan hanya di lingkungan kelasnya tapi seluruh sekolah gitu. Karena sekali lagi kemarin saya sudah mengulas, kita bisa menjadi guru yang hebat atau menciptakan kelas yang hebat. Tetapi bukan itu tujuannya, karena kita berada di dalam satu sekolah, tujuan kita adalah menuju sekolah yang hebat seperti itu. Dan seluruh siswanya harus hebat. Nggak boleh satu A lebih hebat dari satu B atau sebaliknya satu B lebih hebat dari satu A, tidak boleh. Makanya di sini ada yang namanya kolaborasi. Pohon tersebut bisa digeser kalau kita bersama-sama. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Emil dan Bu Yanti. Keren sekali. Baik, kita akan langsung pada diseminasi budaya positif. Saya akan meningkat saja materinya, karena kalau misalnya dipaparkan semua itu kayaknya nggak cukup 1 jam 2 jam lebih kayaknya. Tadi budaya positif sudah sedikit dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, betul isinya seperti itu. Nah, ini budaya positif itu betul tadi kan sudah disebutkan, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Itu sebenarnya poin utamanya. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang tidak terikat oleh agama, oleh ras, pokoknya semua diakui kebajikan-kebajikan ini. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tentunya keenam materi ini tidak akan dijelaskan secara detail, hanya sekilas saja, karena nanti di akhir kita akan praktik membuat keyakinan kelas, yaitu poin yang ketiga.
Nah, teori kontrol dari Dr. William, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata menurut Dr. William Glasser bahwa hal tersebut adalah ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Faktanya murid dapat mengontrol diri mereka sendiri, bukan guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Penguatan positif apabila tidak timbul dari diri mereka itu tidak akan terjadi. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Belum tentu kritik, sering ada bahasa kritik yang membangun. Belum tentu orang semua mampu atau bisa menerima kritik. Nah, bagaimana nanti kita menguatkan karakter tanpa mengkritik gitu? Terus membuat orang merasa bersalah seperti itu. Itu adalah sebuah ilusi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita ke anak kita suka memaksa ya, memaksakan kehendak kita. Ketika kita bilang A, anak harus A. Ternyata belum tentu juga seperti itu. Bahwa biarkan anak menjalankan apa yang menjadi keinginan mereka dan tugas kita adalah menuntun. Seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat petani. Tugasnya apa petani? Ketika menanam. Murid ibaratkan benih. Guru itu ibaratkan petani. Tugas kita apa? Kalau kita menanam, memberi pupuk, menyiram. Kita nggak bisa kan menentukan si pohon itu harus tinggi lebih besar. Kita hanya bisa memberikan perawatan sebaik-baiknya, dan itu yang akan kita dan harus kita lakukan sebagai guru. Nah, perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kita akan mencoba merubah paradigma atau cara berpikir kita yang awalnya realitas kebutuhan kita sama. Kita jangan berpikir kebutuhan kita sama dengan orang lain. Faktanya kebutuhan setiap manusia berbeda dan kebutuhan anak pun berbeda. Kita tidak boleh menyamaratakan anak. Mereka pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kekeh gitu ya. Kata kita itu kayak gini, padahal belum tentu kata orang pun. Makanya kita perlu mendengarkan pendapat orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak melakukan kesalahan. Belum tentu itu adalah suatu perbuatan yang salah. Kita harus tanya dulu kenapa dia melakukan itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika motivasi masih datang dari luar, maka kita tidak akan bisa memberikan kontrol kepada orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ternyata aturan itu tidak bisa dipaksakan, ya. Kalau misalnya aturan itu dipaksakan, mungkin anak akan tertekan dan tidak mau datang ke sekolah. Dia akan takut. Lalu bagaimana? Nah, kita harus berkolaborasi termasuk dengan anak tersebut. Salah satu contohnya adalah membuat keyakinan kelas. Pada hakikatnya keyakinan itu adalah aturan-aturan juga. Cuman bedanya keyakinan itu motivasinya datang dari diri mereka. Kalau aturan itu motivasinya datang dari luar. Seperti kita melaksanakan aturan sebagai seorang guru. Itu datang dari luar. Kita takut datang terlambat karena motivasi dari luar. Takut ditegur atasan, takut pengurangan nilai atau lain sebagainya, atau malu dilihat orang tua, atau malu dilihat murid. Berarti motivasinya masih dari luar, belum dari diri sendiri. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah.
Nah, untuk teori kontrol ini adalah model berpikir menang-menang. Dulu saya akui bahwa saya selalu ingin menjadi kelas yang terbaik, selalu ingin menciptakan kelas yang terbaik. Ketika kita menang, maka akan ada yang kalah. Dan dari situ jadi sesuatu hal yang negatif. Tetapi alangkah lebih indahnya kalau semuanya menang, tidak ada yang kalah. Makanya kolaborasi ini penting untuk kita jalankan bersama-sama. Nah ini, menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Sebenarnya kita bisa mengontrol diri kita atau mengatur diri kita atau mendisiplinkan diri kita. Tetapi pada saat kita tidak bisa melakukan itu, maka betul wajiblah penguasa. Kalau di kita itu pemerintah memberikan aturan-aturan. Nah ini identitas. Nah sekarang kita masuk ke materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ternyata itu termasuk ke dalam identitas gagal, sedangkan identitas suksesnya adalah konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan pilih mana yang terbaik, hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi. Yang pertama, kalau hukuman, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan, takut dihukum, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif, membayar impas kesalahan, datang terlambat push up, atau datang suruh nyatet beberapa halaman, atau suruh nyanyi di depan. Saya dulu sering menghukum anak, memang hukuman saya itu ketika anak melakukan kesalahan suruh nyanyi ke depan. Ternyata itu salah, ya. Kemudian dampak pada murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Dia akan jadi penakut, tidak percaya diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, dan hukuman ini dibuat oleh guru. Hukuman itu tidak tercatat. Kita melakukan itu secara refleks, secara langsung. Kemudian menyalipkan, guru menjalankan konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Dan itu harus kita tinggalkan sebagai guru untuk menghindari hal-hal yang tadi. Kemudian kalau konsekuensi gimana? Murid akan belajar taat peraturan. Kenapa? Karena konsekuensi dari mereka. Misalnya kita buat kesepakatan kelas. Apabila melanggar, konsekuensinya apa? Nah itu hukumannya berarti datang dari mereka. Dan itu bagus. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Beri penguatan positif terus kepada anak. Kehilangan hak, waktu jeda seorang diri. Kemudian penahanan. Jadi mereka bisa menahan diri untuk tidak melanggar peraturan dari hasil konsekuensi itu. Kemudian sudah diketahui masuk akal karena kesepakatan yang akan melahirkan konsekuensi itu dibahas dulu di kelas secara bersama-sama. Kemudian dibuat oleh guru dan murid. Itu kalau konsekuensi. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Dan menurut saya bahwa restitusi ini adalah hal yang paling bijak yang harus kita laksanakan sebagai guru. Yang pertama, murid akan belajar memecahkan masalah. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak mengingatkan dia tentang kesepakatan lagi. Ini kalau restitusi sudah nyampe kepada keyakinan kelas, anak akan memecahkan masalahnya sendiri. Seperti misalnya kita tanya anak datang terlambat, kita tanya kenapa, kita tanya dulu kenapa datang terlambat. Gitu. Kemudian apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi. Nah itu dia akan memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau motivasinya dari diri seperti itu, dia tidak akan terpaksa, tetapi akan bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah ini ketika ada anak melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol, gitu, kita panggil, kita tanya kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, kemudian kita tanya apa solusinya. Jadi biarkan dia yang memberikan solusi.
dibuat oleh murid. Guru hanya menuntun saja. Kemudian menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas. Nah, di sini pentingnya ada keyakinan kelas. Membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Itu. Jadi yang terbaik adalah kita melakukan sebuah restitusi. Tetapi hari ini kita tidak akan mempraktikkan itu, tetapi nanti akan ada contohnya atau ada gambarannya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita percepat aja ya masuk ke materi ini. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa setiap orang, setiap anak memiliki 5 kebutuhan ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan kebersamaan. Yang ketiga, harga diri atau kekuasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan dan kenikmatan. Dalam memberikan pembelajaran di kelas, kita harus melihat 5 kebutuhan ini yang tentunya dimiliki oleh kita semua. Bukan hanya murid, tetapi setiap orang, setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Apabila satu saja tidak dipenuhi, maka kebutuhan itu akan kurang. Nah, lanjut teori kontrol. Ini masih dari Dr. William Gesser, yang mana teori William ini masih sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dr. William Gesser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi kita mau sebagai apa nih? Apakah mau sebagai penghukum? Apakah mau sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah mau berperan menjadi teman? Apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Nanti akan ada cuplikan video. Salah satu contoh penerapan posisi itu seperti apa. Oke, simaklah video berikut ini. 5 posisi kontrol. Dan contoh penerapan. 4. Posisi Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Oke, cuplikan tersebut berarti memposisikan guru sebagai apa? Sebagai penghukum ya. Dilihat dari mana? Oke, itu ya. Di situ udah tampak ciri-cirinya penghukum itu memberikan hukuman yang tidak tertulis. Hukuman itu spontan dia berikan, kan nggak ada. Ketika dia terlambat harus mengelilingi, kan nggak ada seperti itu. Terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekali. Ada tinggi, Nah, itu menghakimi, hukum ya. menunjuk-nunjuk, menyakiti. Cirinya seperti ini. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Berikutnya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Oke, kira-kira itu sebagai apa? Sebagai penderita. Membuat orang merasa bersalah ya. Kenapa? Cirinya di situ dia mengatakan kamu gak kasihan sama ibu. Nah, dia merasa bersalah. Oh, saya melakukan ini jadi ibu yang menjadi korbannya seperti itu. Apakah kita pernah melakukan itu? Benar ya. Kalau dia ibu, benar ya. Nah, ternyata itu pun adalah sesuatu yang tidak dianjurkan. Nah ini nih, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid ya. Jadi pelan tetapi menyakitkan gitu ya. Itu membuat rasa bersalah. Nah menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid gitu. Ya selanjutnya nih. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Oke, kalau ini sebagai apa? Sebagai teman. Cirinya apa? Nah, gaya bahasa ya, dia dengan senyum, kemudian itu ada kalimat bikin senang ibu demi ibu. Kan itu membuat anak merasa oh ibu itu adalah teman saya. Tapi apakah itu cukup baik untuk kita terapkan? Bisa lah Bu. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya. Nah ini, walaupun itu adalah identitas sukses, kita menjadi teman bagi murid kita. Ternyata itu adalah masih ada kekurangannya. Salah satunya yaitu murid akan bergantung pada kita. Pernah nggak kita minta bantuan kepada murid, tapi bukan dari kelas kita, terus dia nggak mau? Pernah nggak? Minta kelas 5 bungan gitu. Kudu guruna, sering ada bahasa kayak gitu ya. Kudu guruna. Nah berarti gurunya itu sudah memposisikan dia sebagai teman gitu. Ketika tidak ada dia, anak itu kehilangan sosok gitu, tidak mau gitu. Ternyata hal tersebut pun kurang baik untuk kita laksanakan sebagai guru. Lanjut posisi yang keempat. Naren terlambat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, itu sebagai pemantau. Di situ ada kata-kata apa kesepakatan kita? Nah, berarti udah membuat sebuah kesepakatan kelas, tetapi belum sampai kepada keyakinan kelas.
Karena apa? Karena di situ masih ada motivasi dari luar. Nah, bagaimana posisi kita sebaiknya? Kita lihat yang terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu yang terakhir berposisi sebagai manajer, dan itu adalah posisi terbaik yang perlu kita laksanakan dan perlu kita lakukan sebagai guru di sekolah kita. Nah, kaitan dengan yang terakhir tadi, dikenal yang namanya segitiga restitusi. Jadi tadi ketika kita berposisi sebagai manajer, kita telah melakukan restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, prosesnya 3 tahapan. Pada prinsip utama dari kontrol yaitu 1. Menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanya dulu alasannya kenapa. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, maka keyakinan yang mana yang akan kita tanyakan? Bahwa kita semua memiliki motivasi internal dalam diri kita. Nah, ini tadi untuk menstabilkan identitas kita dapat mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita katakan bahwa itu adalah hal yang wajar karena kita pun bisa berbuat salah. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaikinya, gitu. Jadi ketika ada anak menanyakan kesalahan, kita udah jangan memperpanjang, tetapi kita cari solusinya. Kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kita tanyakan hal yang seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, dan mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ditanya seperti itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi dalam keyakinan kelas nanti akan memunculkan
nilai-nilai untuk disepakati dan dijalankan bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan seperti itu. Nah, itu tentang restitusi. Hanya sekilas saja. Dan yang terakhir yang akan kita diskusikan dan kita praktekkan adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan itu bisa berubah. Nah, sekarang mari kita praktekkan membuat keyakinan kelas tersebut. Di antara Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Oke, Bu Peti dan Ibu Dewi udah pernah, yang lain udah pernah? Nah, ternyata belum ya. Tapi pernah saya lihat di ruangan mana ya, di situ ada keyakinan kelas. Apakah itu ujung-ujung dibuat oleh gurunya atau melalui sebuah proses? Nah, coba saya minta sekarang di sini, Pak ini udah pernah membuat keyakinan kelas? Udah pernah? Oke, berarti ada dua. Bu Patona, udah pernah membuat keyakinan kelas? Kesepakatan aja. Oke, berarti udah ya, ada tahapannya. Pak Dede udah pernah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas? Baru dengar sekarang. Ini sebenarnya episode ketiga ya. Dari dulu Pak Rahman ketika mengikuti kegiatan program Guru Bergerak juga menggaung-gaungkan, ayo buat keyakinan kelas. Cuma waktu itu kenapa saya tidak melakukan? Saya bingung gimana caranya gitu, gimana tahapannya, gitu saya masih bingung. Kemudian Bu Peti, kita ada praktik membuat keyakinan kelas ya waktu Bu Peti? Enggak ada juga ya? Saya menyampaikan cara-caranya bagaimana. Tapi untuk prakteknya belum. Saya menyampaikan caranya seperti ini. Oke. Berarti udah masuk ke step berikutnya. Jadi dari Pak Rahman itu gambarannya, ayo menggaungkannya keyakinan kelas dari Bu Peti tahapan-tahapannya. Berarti kebetulan. Sekarang prakteknya berarti Pak Selbu ini pernah membuat keyakinan atau kesepakatan? Pernah tapi belum berjalan. Oke, kalau mereka udah pernah? Tadi tengah cuma. Oke, berarti udah banyak yang pernah ya. Maksudnya kesepakatan. Bu Yanti, kesepakatan. Tidak tertulis ya. Oke, Bu Tuti sama. Secara lisan. Bu Yanti suka mengingatkan ya. Oh gitu, ditulis di papan tulis. Enggak ditempel. Oh enggak. Oh, berarti udah ya. Udah nyampe kepada keyakinan kelas ya. Oke. Supaya tidak mengawang-awang, kita langsung saja praktekkan. Dari mulai tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, prosedurnya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Coba bisa minta bantuan Bu Peti untuk mempraktekkan prosedur yang pertama ini seperti apa. Jadi nanti Bu Peti akan berperan sebagai guru, kita sebagai murid, gitu. Oke. Ceritanya kelas, nanti kita akan coba praktekkan kelasnya berbagai kelas ya. Nah, termasuk kelas rendah, karena kan belum tentu kelas 1 bisa diajak komunikasi. Nanti kita diskusikan bagaimana sih caranya. Oke, kepada Bu Peti kami persilakan. Beri tepuk tangan buat Bu Peti. Saya jadi guru. Jadi guru, kita jadi murid. Oke, untuk mempraktekkan yang nomor 1 aja ya.
Kelas rendah aja. Kelas berapa ini? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 ya. Oke, apa kabar kalian semua? Luar biasa, Allah. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membuat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Nah, saya kan sesuatu yang berbeda, begitu ya. Nah, kelas aja kelas berapa? Satu. Oke. Ya, kalian bawa pensil? Lupa, Bu. Buku bawa buku? Pengen ke air, Bu. Jadi gini, sekarang nih kalian kalau di kelas itu inginnya bagaimana sih kalau kita belajar? Main. Nyanyi, Bu, nyanyi. Aku ingin satu persatu ya, jadi supaya enak kita di kelasnya, supaya kelas kita nyaman, supaya enak kita belajarnya. Kalau misalkan bersih, enak tidak? Kalau misalkan berisik, enak tidak? Tidak ya. Nah jadi ibu ingin nih kalian berpendapat atau kalian bicara satu persatu. Kalian itu inginnya di kelas kita ini bagaimana sih? Boleh ya? Oke, dari Emit dulu boleh? Mau ya Pak? Dari Emit nih, kalau di kelas kan karena kalian tidak membawa buku dan membawa pensil, jadi satu persatu aja ya. Pengennya di kelas itu seperti bagaimana sih, Emit? Oh, belajar sambil makan. Kalau belajar sambil makan, kira-kira bagaimana? Kenyang, Bu. Kenyang. Enak tidak? Enak, Bu. Kalau megang buku bagaimana? Ya. Jadi lebih baik bagaimana nih? Ya. Belajarnya bagaimana? Oh, belajarnya dengan gembira. Oke, belajarnya dengan gembira. Tepuk tangan dulu buat Emit. Emit di sekolah ingin belajarnya dengan gembira. Berarti dengan game begitu bisa ya, main game atau yang menyenangkan gitu ya. Oke. Sekarang kalau Dede nih, Dede kalau di kelas inginnya bagaimana nih Dede supaya lebih fokus, lebih konsentrasi. Oh, belajar sambil bermain. Ya, oh asik gitu ya, yang menyenangkan. Oh, supaya belajar, tapi jangan saling mengganggu. Gitu, oke. Oh iya, boleh ditulis, kita tulis dulu. Oh iya, nanti kita ditulis ya. Satu belum bisa nulis. Iya, nulis. Kalau tidak dipilihin speaker jadi tidak. Iya. Nah sekarang kalau Ninis nih, Ninis kalau di kelas pengennya kayak gimana nih? Belajar dengan tenang gitu ya. Jadi kalian suka ganggu? Iya, saya itu jangan. Nggak boleh masuk kelas aja. Oh, tidak boleh masuk kelas. Jadi pengen belajarnya dengan tenang, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang lari-lari. Oh, nggak ada yang lari-lari di kelas, pokoknya dia sekolah lari. Oke, itu dari ini. Beri tepuk tangan dulu. Ini sudah bisa bicara, udah bisa. Karena aku pernah nanya kalau Eka intinya kalau di kelas tuh bagaimana sih? Kelasnya bersih. Selama ini bicara apa? Jadi inginnya Eka itu kelasnya bersih, begitu boleh. Tepuk tangan untuk Eka. Eka inginnya bersih. Kalau Cynthia ini bagaimana kalau di kelas? Oh jadi kalau di kelas ngadu. Cynthia inginnya ngomongnya halus
sih itu yang nggak mau kasih jorok kan dia jorok kadang aku suka bilang binatang gitu Eka hanya Eka saja tuh oke Eka ya oke berarti Sylvia inginnya di kelas itu kalau sudah belajar atau sudah di kelas bicaranya tidak boleh kasar baik di kelas maupun di luar kelas begitu ya. Tepuk tangan untuk Cynthia. Kita bisa mengeluarkan pendapat yang kalau cantik. Kalau cantik kan intinya itu bagaimana? Jadi kan ngantuk. Oh gitu. Jadi Yanti suka ngantuk kalau di kelas ya. Nggak ada sih yang begitu suka begadang. Jadi nanti inginnya berarti menyenangkan gitu ya belajarnya dengan menyenangkan kita catat itu tentang untuk Yanti kan ya. Kalau Tuti inginnya di kelas bagaimana belajar sambil main berarti sama seperti Dede tadi ya sama seperti Emi tadi ya berarti belajar sambil bermain supaya menyenangkan supaya tidak bosan begitu ya. Oke beri tepuk tangan untuk Tuti terakhir nih ya terakhir Yati ya Yati kalau di kelas inginnya seperti apa sih? Ada istirahat dulu kalau kelas itu mau pada istirahat. Oh gitu pengennya ada istirahat ya kalau istirahat itu malah lebih siang sih. Istirahat dulu Yati mau baik bu. Jadi Yati inginnya ada istirahat. Ya, aku suka kalau udah itu lama nungguin yang lain. Oh gitu, jadi inginnya ada istirahat, suka kesel nunggu yang lain. Ini lama. Emang gitu ya. Jadi semuanya sudah mengeluarkan pendapatnya. Nanti kita tulis di papan tulis gitu ya. Seperti itu kira-kira Bapak kalau misalnya mudah. Jadi kalau untuk kelas tinggi itu bisa dicatat, ya bisa dicatat atau menuliskan langsung di inginnya mereka seperti apa di dalam kelas supaya pembelajaran lebih lancar. Terima kasih punten untuk guru-guru kalau saya pengen Aji mulut tuh satu saja sampai bawah. nanti nyanyi ya sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buat Ferdi. Oke, itu tahap pertama menjawab kebingungan dari guru kelas rendah 1, 2, dan 3 mungkin ya terjawab. Kira-kira ada gambaran untuk memulainya? Insya Allah ya, Bismillah. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Coba sekarang kita ganti kelas yang tinggi. Siapa yang mau mempraktikkan? Apa ditunjuk? Coba Eka, coba Eka. Ini bukan berperan sebagai guru. Coba Bu Eka. Poin yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan. Boleh langsung mencatat atau boleh bisa dibagikan kertas dulu. Kalau kan ada anak itu yang malu mencatat di depan ada ya. Tapi kalau mencatat di sini saya sudah pernah mempraktekkan di kelas 4, mereka malah semangat mencatat di sini. Boleh coba Bu Eka kira-kira praktekkan untuk tahap yang kedua. Latihan jadi guru kelas berapa ya? Kelas 4 pasti berapa ya? Kelas berapa enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke teman-teman, hari ini kita kan baru masuk hari pertama di sekolah. Nah, ibu mau sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Oke, sekarang ibu akan membagikan kertas warna-warni ini kepada anak-anak semua. Nanti isi kira-kira kita maunya di kelas itu seperti apa ya? Ibu bagikan. Ini kelas 5 ke sana ya?
Jadi gimana ya Bu ya? Berapa puluh nih? Mati. Terus Bapak Ibu buat kira-kira kalau kelas tinggi akan lebih seperti apa coba? Oke, sudah kebagian semua anak-anak? Ibu kasih waktu untuk menulis kesepakatan kelas ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Yang sudah selesai bisa ditempel ya ke bahasa yang pernah tulis. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah. Kita bacakan satu-satu untuk kesepakatan kelas yang kita inginkan. Yang pertama, ingin kelas rapi. Siapa di sini yang ingin kelasnya rapi? Oke, banyak yang ingin kelasnya rapi ya. Yang kedua, tidak membawa makanan ke dalam kelas. Gimana, setuju teman-teman? Oke. Ingin rasa aman. Kenapa di sini ingin rasa aman? Kenapa? Biar tidak ada yang mengganggu. Oke, setuju semuanya ingin merasa aman di kelas? Oke. Yang keempat ada saling menghormati, tidak meledek nama orang tua. Nah, siapa nih yang suka meledek nama orang tua? Banyak? Oke, yang kelima ada saya ingin kelas kita bersih, senang dan tentram. Siapa yang ingin kelasnya bersih? Oke. Tidak berisik di kelas. Terus yang ini apa ya ini? Siapa yang nulis? Coba tolong siapa yang nulis ya? Rumus apa ini? Ini apa? Tidak bicara kasar atau jorok Bu. Ada lagi nih, saling menolong dan menghargai, ada teman-teman. Terus selanjutnya suasana belajar yang nyaman. Dan yang terakhir membiasakan kata ajaib. Ada kata maaf, minta tolong, terima kasih, dan permisi.
Setuju semuanya kalau kita di kelas ada kesepakatan kelas yang tadi Ibu bacakan? Setuju. Oke, tepuk buat mereka. Oh. Nah seperti itu tahap yang kedua. Kita masuk ke tahap ketiga. Sesuai keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Coba siapa ya? Bu Fatona, coba laksanakan yang nomor 3 ini. Mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya kalimat negatif itu ada kata-kata apa? Jangan, tidak, gitu. Itu kan kalimat-kalimat larangan ya. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya misalnya jangan berisik, kalimat positifnya apa? Jangan berisik di kelas. Berarti kalimat positifnya seperti apa kira-kira? Nah, bisa tertib di kelas. Jadi kata jangan nggak ada. Sama intinya supaya anak-anak tidak berisik. Tapi kalimatnya kalimat yang positif. Coba silakan Bu Faton. Ya cari yang ada kalimat negatif. Kalau yang udah positif udah. Jadi semuanya dicatat dulu ya Pak ya. Ya, terus aku dulu suka kok. Tidak berkata. Ini kesepakatan kelas ya. Sepakat semua ya. Baik, kita ganti dari kesepakatan kelas yang masih ada kalimat negatifnya menjadi kalimat yang positif. Untuk yang pertama, kesepakatan yang pertama ingin kelas rapi. Di sini tidak ada kata negatifnya. Jadi tetap kita tulis. Bupatan berarti nggak sebagai guru. Oh, Kita ambil. oke. Ingin kelas rapi. Kita sepakat tidak menginginkan kelas yang rapi? Sepakat. Yang kedua, tidak membawa makanan ke dalam kelas. Apakah kita sepakat untuk tidak membawa makanan ke dalam kelas? Nah, dari kata ini ada kata negatifnya, kita rubah menjadi kalimat yang positif. Membawa makan di luar kelas. Setuju? Setuju makan di luar kelas? Setuju ya. Jadi tidak membawa makanan ke dalam kelas. Semua makanan dimakan di luar. Yang ketiga, ingin rasa aman. Kita ingin di kelas kita merasa aman? Ingin. Saling menghormati, tidak meledek nama orang tua. Saling menghormati ya. Setuju saling menghormati?
Ya berarti di sini kita tidak ada lagi yang meledek nama orang tua. Kemudian selanjutnya saya ingin kelas kita bersih, senang dan tentram. Udah masuk ya? Ya, dengan ini rapi, kemudian aman, juga ini udah masuk ya. Jadi tidak ibu tulis lagi. Selanjutnya, tidak berisik di kelas. Udah masuk ke keempat poin ini belum? Tapi Bu. Ya, apa? Tidak berisik di kelas. Tertib. Tertib di kelas. Lalu selanjutnya ini aku tidak bicara kotor, tidak bicara kasar, bersihkan. Berkata baik dan sopan. Berkata baik dan sopan. Berkata baik dan sopan. Berkata baik dan sopan. Setuju ini? Sepakat? Sepakat ya. Selanjutnya ada saling menolong dan menghargai antar teman. Kira-kira sudah masuk ke dalam 6 poin ini atau belum? Saling menolong. Ya, berarti poin ke-7 saling menolong. Selanjutnya suasana belajar yang nyaman. Ingin merasa aman. Sudah masuk ya. Jadi tidak ibu tulis lagi. Yang ke-8, membiasakan kata ajaib, maaf, minta tolong, terima kasih. Sudah termasuk. Ya, masuk ke sini ya, berkata baik dan sopan. Sepakat? Ini kesepakatan kelas kita. Jadi kalau banyak lebih disederhanakan lagi, paling 5 poin ya kalau untuk keyakinan kelas itu. Boleh. Jadi nanti disederhanakan lagi, kelas rapi, kira-kira mana yang masuk lagi di antara 7 poin itu untuk lebih disederhanakan lagi menjadi kelas yang rapi. Berarti kan menjaga kebersihan, ini kelas rapi dan menyimpan barang pada tempatnya lagi kan? Seperti itu. Boleh. Jadi kita lebih di apa lagi? Lebih disederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan lagi. Ini kelas rapi. Makan di luar ya. Kira-kira apa Bu? Saling menghormati. Bisa saling menghormati dan menolong. Saling menghormati dan menolong teman. Boleh. Bisa juga saling peduli, menghargai dan membantu. Saling itu lebih sederhana ya. Saling menghargai, menghormati dan membantu sesama. Itu satu poin. Saling menghargai, membantu sesama. Jadi masuk ke saling menghormati ya, saling menolong. Ya. Ini kita gabungkan ya. Saling peduli, menghargai, menghargai dan membantu.
Lalu ini setuju? Ini masuk ke saling menghormati, saling menolong. Ini sudah masuk ya. Kemudian yang kedua, kita menghargai tadi kan ada anak yang tidak mau meledekkan. ya ini merasa aman. Menghargai berarti ini masuk juga ya. Ya, masuk di sini. Ingin merasa aman karena ketika kita saling menghargai ya maka insya Allah di kelas akan merasa aman. Kemudian yang kedua, ingin kelas rapi, makan di luar kelas. Lalu tertib di kelas, bisa ya? Ketika kita makan di luar maka kelas akan rapi, dan supaya kelas kita rapi maka salah satunya tidak membawa makanan ke dalam kelas. Jadi kita simpulkan, jadi ayo Pak, apa Pak? Makan di luar kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jaga bekerja sama menjaga kebersihan kelas, diantaranya yaitu tidak membawa makanan ke dalam kelas, membuang sampah di tempatnya gitu. Ya, ini setuju? Setuju? Setuju. Nanti ini masuk ke sini ya. Tata tertib kelas. Lalu yang terakhir, berkata baik dan sopan. Masuk ke poin ketiga ya. Berkata baik dan sopan. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Setuju? Setuju ya? Sudah kan? Baik, tepuk tangan Batu Matona. Ini masih kesepakatan ya. Karena apa? Kenapa kesepakatan? Karena di sini kita belum menemukan nilai-nilai kebajikannya. Nah, di sini baru kita tentukan nilai kebajikannya apa gitu. Kalau saling peduli, nilai kebajikan itu contohnya di situ kan saling menghormati atau hormat atau kejujuran atau rasa aman atau keselamatan, kenyamanan, itu nilai-nilai itu harus muncul dari kesepakatan itu. Nah, untuk yang pertama, saling peduli, menghargai dan membantu, berarti ini nilai kebajikannya apa? Saling menghargai atau saling menghormati di sini, berarti nilai kebajikannya di sini nih. Nilai kebajikannya. Nah, berarti yang pertama ini adalah nilai kebajikannya adalah saling menghormati atau saling menghargai. Nah, nanti ketika kita bertanya kepada siswa, apa keyakinan kelas kita saling menghormati? Berarti ketika kita sudah saling peduli, saling menghargai dan membantu, berarti kita sudah menjalankan keyakinan kelas. Tuh. Kemudian yang kedua, bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, kalau bekerja sama menjaga kebersihan berarti nilai kebajikannya apa? Cinta kebersihan bisa? Nah, berarti nilai kebajikannya adalah
cinta kebersihan. Nah, yang ketiga berkata baik dan sopan. Berkata baik dan sopan. Bisa nilai kebajikannya berkata baik misalnya? Berkata baik. Berkata baik aja ya. Nah, jadi ini kalau nanti keyakinan kelas ketika ditanya misalnya anak, apakah kamu sudah menjalankan keyakinan kelas kita? Sudah. Yang mana? Misalnya berkata yang baik. Apa yang tampak dari nilai kebajikan itu? Ini, gitu. Dia telah menjalankan keyakinan berkata yang baik jika telah berkata yang baik dan sopan. Dia telah menjalankan keyakinan kelas cinta kebersihan jika bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ketika anak-anak melaksanakan piket, berarti dia sudah melaksanakan keyakinan kelas yang poin nomor 2 ini. Terus ketika anak itu tidak mengganggu, tidak berkata kasar atau tidak menyebut nama orang tua temannya, berarti dia sudah menjalankan keyakinan kelas saling menghormati. Seperti itu, Bu. Nah, lebih singkat. Jadi nanti, di sini poin selanjutnya, setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak. Betul tadi kata Ibu, makanya disatukan. Bisa berkisar 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Nah, sebenarnya kita bisa mengarahkan anak, menggiring anak prinsip keyakinan mana lagi nih yang kurang gitu, yang perlu ditambahkan. Misalnya keselamatan gitu kan. Tidak saling mengganggu itu berarti keyakinannya adalah keselamatan, keamanan, itu kan yang dibutuhkan. Nanti Bapak, karena ini hanya contoh ya, berarti nanti tinggal mengembangkan aja di kelasnya masing-masing. Kemudian setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Nah, nanti di sini semua tanda tangan. Kalau misalnya, di sini ini keyakinan kelas Bupet ya, Pak Rahman. Nah, berarti di sini yang kurangnya adalah ini baru kesepakatan kelas, belum nyampe kepada keyakinan. Nah, nanti kalau udah dibuat keyakinan, tanda tangan semua siswa. Anak-anak nggak bisa tanda tangan, jadi dia tulis apa namanya gitu di bawah. Itu akan lebih bagus lagi. Nanti di sini perlu kita praktekkan ya. Misalnya di sini Sahlan, tanda tangan. Ini tanda kita sudah menyetujui kesepakatan kelas ini. Jam jempol bisa tuh. Mereka akan lebih senang ya. Apalagi telapak tangan. Harus kegedean. Jempol. Benar tuh gitu. Mulai ya ada gambaran kelas Anda nggak bisa mulai muncul bahwa bisa gitu di kelas bawah juga. Yang bawah itu kesepakatan itu yang nampak tidak nampak itu dia telah menjalankan saling menghormati. Apa yang terlihat dari situ? Karena saling peduli pada teman. Ini hanya menambahkan saja. Saya sepakat dengan tadi dari awal sampai terakhir tentang kesepakatan kelas. Tahapan-tahapannya juga saya sepakat seperti itu. Tapi yang saya tahu kesepakatan kelas itu dijalani dulu di kelas. Jadi tidak langsung udah kesepakatan kelas sudah ada langsung keyakinan kelas. Jadi kesepakatan dulu nih
berlangsung sekitar sebulan 2 bulan dulu. Nanti kalau misalkan anak-anak sudah terbiasa, mereka kan sudah merasa enak. Iya ya, ternyata enak ya ada kesepakatan kelas itu. Ternyata memang benar tadi unsur intrinsik itu kalau datang motivasi datang dari diri sendiri itu lebih enak ya gitu. Nah ketika mereka sudah merasa nyaman dengan kesepakatan kelas, merasa sudah terbiasa, mereka sudah beradaptasi dengan kesepakatan kelas, barulah kita membuat keyakinan kelas. Jadi setelah kita menjalani kesepakatan kelas, apa sih yang kalian dapat? Gitu. Oh Bu, ternyata Bu, dengan saling menghargai itu membuat kelas kita menjadi nyaman ya Bu. Gitu. Nah berarti kita tarik kesimpulan keyakinan kelas kita yang misalkan yang pertama dengan saling menghargai membuat kelas kita menjadi nyaman. Kalau di kelas saya seperti itu, kalau yang saya tangkap kemarin itu, jadi bukan hanya saling menghormati cipta kebersihan kan. Jadi misalkan punten ini mah ya, misalkan begini, misalkan kalimatnya mungkin di kalimatnya saja gitu. Dengan saling menghargai membuat kelas kita menjadi nyaman. Atau misalkan tolong menolong membuat belajar lebih menyenangkan begitu. Jadi apa sih? Nah baru nilai-nilai kebajikannya apa sih yang didapatkan dari keyakinan kelas itu? Oh nilai kebajikannya saling menghormati, nilai kebajikannya berkata baik. Tapi mungkin bedanya dari kalimatnya aja. Kalau saya misalkan dengan saling menghargai membuat belajar menjadi nyaman. Ya hanya bedanya itu saja sih. Tapi kalau tahapan-tahapannya sama seperti yang saya pelajari, jadi dikerucutkan, baru menjadi beberapa poin. Setelah anak-anak terbiasa, baru kita membuat keyakinan kelas. Nah itu keyakinan kelas saya dengan kata-kata dengan kalimat gitu. Ini kan hanya kata, kalau saya kalimat begitu. Ya, tambahannya mungkin itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Peti yang sudah memberikan masukan kepada kita. Betul Bu, kalau hanya sekedar kata itu anak akan bingung juga ya. Kalau saya di kelas kemarin sebelum dapat materinya malah double. Misalnya saling menghormati, atasnya saling menghormati. Keyakinan kelas, sini keyakinan kelas. Misalnya yang pertama adalah disiplin. Disiplinnya saya ini cetak tebal ya disiplin. Nanti di bawahnya apa sih disiplin itu? Datang tepat waktu. Gitu. Atau bisa seperti Bu Peti kalimatnya dengan datang tepat waktu kita akan menjadi siswa yang disiplin, bisa dengan seperti itu. Nah kalau saya di kelas kemarin gitu, jadi double gitu. Jadi nilai kebajikannya di atas, di bawah uraiannya. Nah itu kembali lagi kepada Bapak Ibu guru nanti enaknya yang mana. Kalau saran saya untuk kelas rendah itu tambahkan gambar. Mungkin ada yang belum bisa membaca tapi bisa melihat gambarnya gitu. Ada pertanyaan? Lalu ada lagi waktu kan? Ya boleh. Ini sekedar contoh saja. Jadi kesepakatan kelas itu kan dipajang dulu. Dipajang. Jadi setiap hari anak-anak itu bisa melihat apa sih kesepakatan kelas kita. Jadi semakin mereka sering membaca, semakin kita ingatkan juga, semakin mereka ingat gitu. Oh berarti saya hari ini saya masuk ke kelas tidak boleh begini. Oh saya berarti harus tolong menolong. Oh saya berarti harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Nah di sini contoh ini di kelas saya ditempel untuk kesepakatan kelasnya. Nah setelah berjalan 2 bulan baru saya membuat keyakinan kelas dan ditempel juga dan ditandatangani oleh semua warga kelas. Nah, jadi kita jalankan dulu kesepakatannya, kemudian kita buat keyakinannya. Artinya bahwa keyakinan kelas ini harus ditinjau secara terus-menerus karena ada kemungkinan bisa berubah di perjalanannya ya, bisa berubah. Makanya perlu ditinjau secara berkala. Itu ada lagi yang ingin disampaikan atau ada tambahan dari Ibu? Bu Dewi, ada tambahan? Ini tuh kadang memang rancu ya antara keyakinan dengan kesepakatan kelas.
Kalau yang pernah saya laksanakan dulu waktu menjadi guru, sama dengan pasangan seperti ini saya buatnya. Ya, jadi memang jadi kalimatnya yang mudah diingat oleh siswa keyakinan kelas itu. Jadi apa saja sih keyakinan yang sudah kita buat itu? Jadi poin-poinnya saja, nggak usah dijelaskan secara rinci bahwa dengan melaksanakan, dengan saling membantu kita akan merasa gini-gini gitu ya. Kalau saya lebih praktis lagi dengan cara seperti ini. Memang mungkin ya cara-cara orang akan berbeda ya, cara setiap guru itu akan berbeda. Jadi kembali lagi kepada guru tersebut, apakah lebih efektif dengan seperti yang Bu Peti laksanakan. Mungkin dengan seperti itu anak akan lebih paham, tidak perlu dijelaskan lagi oleh gurunya. Tapi kalau saya memang orangnya praktis ya, jadi poin-poinnya saja. Dan itu sudah biasanya kalau kelas atas, karena saya kebetulan memang guru kelas atas, lebih paham sih dengan poin-poin seperti itu. Jadi hanya poin-poin saja, tadi saling menghormati, kita kebersihan, itu kan sudah masuk ke poin. Berarti dengan melaksanakan piket gitu. Seperti itu. Kalau saya lebih ke praktisnya sih seperti itu. Nanti kalau untuk kelas bawah mungkin seperti yang tadi Pak Samlan bilang, dengan gambar. Jadi misalkan dilarang tidak makan di dalam kelas, berarti kan gambarnya seperti rambu-rambu lalu lintas ya, dengan cara makan di luar, berarti kan. Dengan kelas bawah itu dengan gambar memang lebih, apalagi kelas 1 belum bisa membaca ya, rata-rata kelas 1 belum bisa membaca, lebih mudah dipahami. Oh, tidak boleh tidak, misalkan dengan anak lari-lari di dalam kelas tuh pakai tanda silang seperti itu. Kalau dengan gambar biasanya anak kelas bawah lebih paham gitu. Poin sama itu juga poin, hanya poin-poinnya saja, tidak harus dijabarkan gitu. Seperti itu. Kalau saya seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat Ibu Kepala Sekolah kita. Mungkin kalau saya mungkin kita ke intinya aja, bahwa dalam keyakinan kelas tersebut ada nilai kebajikannya di situ. Entah itu berbentuk kata yang seperti itu, atau bisa berbentuk kalimat seperti itu. Yang penting di situ ada nilai kebajikan yang muncul. Ada lagi yang ingin disampaikan? Oke. Nah ini kalau diskusi ada apa ini seru nih. Di dalam kelas itu udah dibikin kesepakatan kelas, tapi karakter susul orang anak itu ya beda-beda. Ada yang aktif, ada yang kalau nggak bercanda gimana gitu ya, kalau nggak mungkin itu apa kita mematikan karakter seseorang gitu kalau dilarang apa tadinya dia biasanya gitu terus jadi diam gitu gimana? Ada yang menanggapi? Oke. Justru dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu kan adalah suatu perjanjian awal ya, perjanjian awal membuat peraturan. Sebenarnya keyakinan kelas itu membuat peraturan yang dibuat bersama antara guru dan siswa, Pak. Dan dari situ juga akan membentuk karakter siswa yang akan menjadikan budaya positif. Dari situ sih awal mulai dari membangun budaya atau karakter siswa itu dari membuat keyakinan kelas itu, Pak. Jadi barusan Bapak bilang bahwa nanti gimana kan anak biasa seperti ini. Justru dengan membuat keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu adalah membuat peraturan bersama antara siswa dan guru, dan itu harus menjadi kebiasaan yang akan menjadi kalau sesuatu hal yang terus kita lakukan setiap hari itu kan akan menjadi karakter. Dari karakter itu sendiri akan membangun budaya positif. Seperti itu sih yang saya pahami ya Kak Samlan. Ya benar. Betul ya. Mungkin dari Bu Peti mungkin seperti itu. Kalau saya belum pernah belajar tentang ini sebetulnya, ya gitu. Hanya praktek aja langsung saya. Dulu seperti itu langsung praktek saja tanpa mempelajari terlebih dahulu sebenarnya gitu. Ya, oke, terima kasih.
Ya. Tepuk tangan buat Pak Emit dan Bu Dewi. Baik, saya memahami keresahan Pak Emit karena saya hafal. Di kelas Pak Emit ada satu anak yang nggak bisa berhenti bicara. Jadi kalau dia diam itu nggak bisa, emang nggak bisa, mau digimana juga, itu udah karakternya. Tapi intinya kita kembali lagi, kita adalah seorang petani, tugas kita hanyalah merawat, memberi bibit, menyiram. Adapun nanti dia tumbuhnya mau seperti apa, itu akan tergantung diri dia sendiri. Hanya itu aja. Kalau ada yang seperti itu, berarti gaya belajar kinestetik. Oh. Ya kan kita belajar tentang 4 macam gaya belajar. Ada visual, ada audio visual, dan kinestetik. Berarti kembali lagi kepada pembelajaran diferensiasi. Yaitu berarti gaya belajar anak bapak seperti itu, kinestetik berarti motoriknya yang dilatih, Pak. Gitu. Seperti ulangannya pun tidak akan sama dengan yang lain. Betul. Kalau kinestetik itu berarti kena olahraga ya. Olahraga bisa. Kemudian untuk pelajaran yang lain itu lebih ke praktik. Itu pusing. Sama Pak, saya juga waktu di kelas itu. Tapi anaknya mah baik Bu. Cuman nggak bisa diem, tangannya nggak bisa diem, mulutnya nggak bisa diem, kos awewe ceritanya. Cewek amat tuh kos awewe gitu. Itu kalau gaya belajar. Kalau diginiin, kamu udah bosan sekolah, boleh pulang, tapi nggak mau. Dia diem, tapi sebentar. Udah dimarahin, diem. Nah gitu lagi nanti. Tapi kembali lagi kita membuat keyakinan klasik, salah satu tujuannya barangkali kalau sudah dibuat keyakinan klasik dia muncul motivasi dari diri sendiri gitu ya. Makanya keyakinan klasik itu harus ditinjau ulang. Kenapa? Karena ada kemungkinan berubah gitu. Nanti tinjau ulang lagi apakah terlaksana dengan baik atau tidak, berubah lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Emit, Bu Dewi dan rekan-rekan semuanya sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya, masukan-masukannya. Kiranya demikian. Berarti tugas kita adalah tinggal melakukan aksi nyata. Nah, Bapak Ibu Guru, mari praktekkan pembentukan keyakinan kelas. Kebetulan sebentar lagi tahun ajaran baru, jadi tidak ada istilah tanggung. Kalau dulu waktu ketika Pak Rahman ngajak kita bikin keyakinan kelas itu pertengahannya kagok gitu, kita mau bikin. Tapi kemarin saya coba bikin walaupun bukan awal tahun, ya ternyata memang ada kesulitannya, ada kemudahannya. Tapi harus kita coba dulu. Kalau nggak dicoba kita nggak akan ada gambaran. Berarti aksi nyatanya tugas buat kita semua nanti tahun ajaran baru kita akan praktikkan pembentukan keyakinan kelas. Ini saya udah nyoba di kelas saya dan seperti itu. Kemudian kalau saya ketika buat peraturan itu saya sering bikin kalimat, coba kamu tulis apa yang boleh dilakukan di kelas dan apa yang tidak boleh. Kalau saya gitu dulu Bu, 2 yang boleh dan tidak boleh. Kalau ini kan kita langsung ya, coba kamu tulis peraturan di kelas kita. Ini campur, ada yang boleh ada yang tidak boleh campur. Kalau saya setiap anak itu bikin 2, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Baru nanti dibuat kesepakatan hingga nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu yang terakhir. Sebelum saya tutup, saya minta Bapak Ibu berhadapan berdiri. Kita pemanasan dulu karena dari tadi duduk terus pegel. Kita akan bermain dulu sedikit ice breaking. Berhadapan, kemudian saling menumpukan tangannya seperti ini. Mana ya? Seperti ini. Satu. Nah, boleh bawa gitu kan, boleh. Nggak ada batunya. Boleh. Oke. Nama permainannya adalah up and down. Kalau saya bilang up, tangan yang di bawah naik ke atas. Kalau saya bilang down, tangan yang di atas turun ke bawah. Kita coba dulu, pemanasan dulu. Up. Nah, up. Nah, hanya satu yang naik, nggak boleh dua-dua ya. Ini disilang. Nah, ini. Oke, siap ya? Up, naik yang bawah ke atas. Nah, up,
Oke. Up, down, down, up, down, up, down, up. Oke, teman buat kita semua. Naik dua anak, dulu dua anak. Baik, alhamdulillah acara telah dilaksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi pertemuan hari ini. Kemudian kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga menjadi ladang amal buat kita dan semoga menjadi sarana untuk terus meningkatkan kompetensi diri kita, karena kita sebagai guru, kata Ki Hajar Dewantara, sebagai guru kita harus belajar sepanjang hayat, upgrade terus ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan berkembang, berubah sesuai dengan zamannya. Kita tidak mungkin mengajar dengan metode yang itu saja. Mari kita berubah bersama, seperti tadi menggeserkan pohon yang tumbang, kita bersama-sama. Saya tidak bisa sendirian, kepala sekolah tidak bisa sendirian, Bapak Ibu pun tidak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama. Apabila ada masalah terkait pembelajaran, mari diskusikan dalam forum seperti ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah ucap atau salah perkataan, dan juga kepada kameramen kita yang setia dari kemarin selalu begitu, tapi diajak diskusi gak mau. Tapi mudah-mudahan bisa dijalankan juga ya Pak Fik di Al-Fajri, bikin keyakinan kelas Pak Fik di Al-Fajri ya. Kiranya itu, sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut itu pada